Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya, Pak. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Saiful dan juga ada rekan saya nih di sini bersama Mas Nur Hilmi ya. Nanti bantu saya untuk share screen juga terkait ODS gitu. Nah, jadi Bapak Ibu perkenalkan saya Saiful dan Nur Hilmi ini sebagai salah satu developer di Kementerian Koperasi ya Bu ya. Yang saat ini sedang mengembangkan aplikasi ODS Mandiri. Dan ODS Mandiri ini juga sudah ada di eh, ada juga untuk fitur self declare ya Bu. Walaupun ODS Mandiri ini ke depannya nanti tidak hanya untuk self declare aja, tapi update profil data koperasi juga bisa ada di aplikasi ini. Cuma concern kita pada siang hari ini adalah untuk penginputan data self declare ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin tanya di Bapak Ibu, apakah ada di sini yang masih belum mempunyai akun gitu ya? Kalau ada yang belum, kita bisa cobanya dari awal registrasi gitu. Tapi kalau memang ternyata sudah semuanya punya akun, kita bisa langsung loncat untuk pengisian self declare-nya, Pak. Sudah semua. Rata-rata sudah semua ya? Oke. Langsung pengisian aja, Pak. Langsung pengisian. Siap, Pak. Kita coba ya, Pak. Nah, di sini kita contohnya masih pakai URL yang latihan ya, Pak. Nanti Bapak tinggal sesuaikan dengan URL yang baru. Nah, Bapak Ibu, pada saat pertama kali login, Bapak bisa masuk ke menu self declare ya, Pak, untuk proses penginputan self declare ya. Kemudian, jika Bapak Ibu sudah pernah menginput self declare tahap 1, 2, dan 3, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada tahapan pertama, ini untuk tahapan yang self declare pernah Bapak Ibu input sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang adalah self declare tahap konfirmasi gitu, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan data dari self declare sebelumnya, nanti tinggal dilengkapi aja kekurangan-kekurangannya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih button atau klik button tambah konfirmasi. Nah, di sini pertama kali Bapak Ibu ada tampilan ya atau title ya untuk pengisian self declare konfirmasi. Nah, di awal ini, Pak, ada kolom nama. Untuk kolom nama ini Bapak Ibu ketikkan sesuai dengan orang yang menginput ya data self declare ini gitu. Kemudian nama koperasi. Nama koperasi ini sudah tidak bisa diedit ya Pak ya. Jadi ini berdasarkan profil yang ada di ODS Mandiri kami gitu. Jadi Bapak Ibu jika ada perubahan nama itu otomatis di sini akan terubah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu input atau merubah nama koperasi di kolom ini. Nah, kemudian di kolom C Bapak Ibu bisa isi ya jabatannya sebagai apa. Kemudian poin D ini bisa juga memilih open loop atau close loop ya gitu. Nah, di bawahnya lagi untuk yang identitas koperasi juga sama Bapak Ibu. Ini ada beberapa kolom yang kita disable ya. Jadi tidak bisa diedit. Nah, yang tidak bisa diedit ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena datanya ini sudah terupdate langsung dari AHU ya kalau memang Bapak Ibu sudah terdaftar di AHU. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Yang terdisable di sini sudah otomatis diambil datanya dari sistem kami. Gitu. Nah, kemudian ada nomor telepon nomor nomor dan tanggal badan hukum ini Bapak Ibu bisa klik contohnya seperti ini, kemudian alamat juga Bapak Ibu bisa klik ya dan isi sesuai dengan alamat koperasi. Nah, di geotagging nih Bapak Ibu banyak yang salah ya proses penginputan geotaggingnya ini. Nah, jadi untuk cara geotagging Bapak Ibu bisa buka ke Google Maps gitu ya. Kemudian cari lokasi koperasi Bapak Ibu gitu ya. Koperasinya misalnya di sini Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di titik ini Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian klik juga nih Pak yang -6.21 ya. Nah, itu Pak. Nah, itu otomatis di copy dari Google ya. Nanti kita pastekan di home ini Pak. Gitu. Jadi cukup seperti itu. Karena yang kita lihat di database kami banyak yang input itu URL-nya justru ya Pak ya. URL dari Google Maps-nya gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita input hanya tagging-nya aja ya atau kode latitude, longitude-nya ini Pak. Gitu. Nah, terus bagaimana nih jika kooperasinya belum ada di Google Maps gitu ya? Kita bisa titik ke lokasi terdekat wilayah yang ada di Google Maps. Misal contohnya kita nggak ada nih kedeteksi di Google Maps ya, tapi kita tahu lokasinya di perkiraan. Nah, itu bisa tinggal Bapak Ibu klik jalannya aja ya, diklik kanan langsung otomatis ada latitude longitude-nya atau taggingnya. Nanti tinggal kita paste seperti yang tadi ya Pak. Gitu. Nah, kemudian di sini kolom selanjutnya ada email, nomor telepon, nomor WhatsApp, jenis koperasi, apakah KSP, WSP, USPPS, atau KSPPS. Nah, ini tinggal disesuaikan ya Pak nanti.
Terus jenis usaha simpan pinjamnya, ini juga tinggal isi aja. Wilayah keanggotaan, rapat anggota terakhir. Nah, sebelum lanjut ke kolom berikutnya, kadang ada pertanyaan nih Bapak Ibu, pertanyaan gini. Apakah data ini bisa kita update bertahap gitu ya? Jadi maksudnya baru selesai poin 1 aja nih gitu ya. Terus pengen kita save dulu, nanti kita lanjut lagi misalnya besoknya atau sorenya gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi concern kita yang penting adalah Bapak Ibu mengisi kolom-kolom yang dibintangi warna merah ya Pak. Tuh, jadi ada bintang merah ya Pak, Bapak Ibu di situ. Nah, ini wajib diisi terlebih dahulu. Nah, jika sudah diisi yang bintang merah semuanya gitu ya. Bapak Ibu cukup klik checklist yang saya menyatakan bahwa data yang telah saya isi adalah benar. Langsung klik button simpan dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Data jika seperti ini Pak, sudah tampilan seperti ini, data Bapak Ibu sudah tersimpan di database kami, tetapi belum disubmit gitu. Jadi masih bisa dirubah, masih bisa diotak-atik ya Pak. Betul. Nah, kita balik sebelum. Nah, untuk ngeditnya lagi gimana? Tinggal kita klik kembali ke sebelumnya atau kita masuk lagi ke menu save tambah save declare dan perbaiki. Nah, yang penting kolom merah-merahnya ini Pak, yang titik merah ini sudah Bapak Ibu isi ya. Gitu. Nah, terus contoh di bawahnya lagi. Nah, ini poin nomor 2 Bapak Ibu. Ada catatan dari kami lagi nih Pak. Jika ada title yang bertuliskan otomatis berwarna hijau, Bapak Ibu tidak perlu menginput atau merubah data yang ada di kolom ini ya. Jadi udah kita disable. Jadi data ini yang di kolom-kolom ada tulisan otomatis itu sudah dihitung berdasarkan formula yang ada di sistem. Gitu. Jadi Bapak Ibu cukup isi kolom-kolom yang memang tidak ada tulisan otomatisnya ya Pak ya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Nah, di bawahnya, nah ini kurang lebih sama yang di Excel, jadi tinggal kita copy pastekan aja gitu. Nah, ini di bawah lagi. Nah, terus, sorry ke atas lagi. Nah, di sini Bapak Ibu di poin nomor 4 ya sekarang, selanjutnya di poin nomor 4 ini. Jadi Bapak Ibu bisa input lebih dari satu data ya, dengan cara klik tambah. Nah, di sini Pak. Jadi tinggal klik tambah sesuai dengan jumlah simpanannya aja. Kalau memang ternyata jenis simpanan ada 10, Bapak Ibu tinggal tambah-tambah sampai dengan 10 ya Pak gitu. Jadi bisa dihapus juga kalau memang ternyata ada yang salah. Nah, seperti ini. Nah, itu seperti itu kurang lebih, dan ini kolom-kolomnya juga sudah kita sesuaikan ya Pak Bapak Ibu. Kalau untuk error ya kadang-kadang kemarin ada yang error 500, ternyata itu di sistem kami karena Bapak Ibu inputnya terlalu panjang gitu ya. Jadi kayak misalnya nama produk itu inputannya terlalu panjang gitu. Tapi saat ini sudah kami perbaiki ya, jika ternyata nama produknya terlalu panjang, itu sudah kita tampilkan error bahwasannya maksimal karakter dari penamaan nama produk itu adalah 255 karakter. Itu yang boleh panjang adalah spesifikasi produknya Pak gitu, Bapak Ibu. Jadi boleh panjang. Nah, selanjutnya di kolom 6A juga sama Bapak Ibu tinggal lakukan input seperti biasanya ya. Di sini berapa? Nah, otomatis jumlah yang otomatis ini sudah terhitung oleh sistem. Oh ya, di poin ini Bapak Ibu yang berkaitan tentang uang ya, semuanya tidak boleh ada tanda titik ataupun koma yang diinput di sistem kami gitu. Secara sistem sebenarnya kita sudah tidak bisa ya ketika Bapak Ibu klik koma atau titik di sini, sistem tidak akan memberikan respon gitu. Jadi Bapak Ibu cukup input digitnya saja, misalnya 1 juta. Nah, ini tinggal ketik 1000000, otomatis di sistem kita akan memberikan format rupiah ya, seperti yang ada di layar ini. Jadi ada koma-komanya gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan yang bunga Bapak Ibu? Di sini ada juga contoh yang kolom bunga ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lakukan dengan komanya pakai titik ya Bapak Ibu. Jadi misalnya bunganya 2,5% atau 20,5%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa 20,5, tapi bukan koma Pak, tapi titik gitu ya. Nah, di sistem kami nanti akan mendeteksi bahwasannya bunganya adalah 20,5%. Jadi penulisan aja nih Pak Bapak Ibu pakai titik ya. Gitu. Nah, terus di scroll lagi, ini sebenarnya sama, Bapak Ibu tinggal copy paste dari Excel aja. Ini di juga sama otomatis. Nah, di sini juga. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di poin 9 ini,
kita ada penambahan fitur yaitu berupa tambah cabang koperasi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menambahkan cabang koperasi cukup klik tambah cabang yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman untuk tambah cabang data koperasi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, untuk proses pengisiannya seperti apa? Bapak Ibu bisa input secara manual satu-satu ya. Pilih kategori cabangnya, nama cabangnya, lokasi, nomor izin, tanggal izin, jenis OSS, dan status cabangnya aktif atau tidak aktif. Atau jika Bapak Ibu mempunyai banyak cabang, itu bisa juga import data menggunakan Excel ya. Nah, caranya tinggal kita download template Excel-nya, gitu ya. Kemudian kita buka Bapak Ibu Excel-nya. Nah, sudah tampil. Nah, di sini kita sudah memberikan sampel Bapak Ibu. Sampel cara penginputan data cabang koperasinya ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kolom kategori Bapak Ibu. Jadi di kolom kategori ini kita hanya boleh menginput 4 jenis ini Pak, cabang, cabang pembantu, kas dan juga kas, maaf 3 ya, cabang, cabang pembantu dan juga kas. Jadi di luar dari 3 kategori ini Bapak Ibu tidak bisa input ke dalam sistem. Jadi perlu diperhatikan penulisannya harus sama seperti yang ada di contoh ini 3 ya. Kemudian nama cabang ini juga satu koperasi hanya boleh nama cabang yang sama itu hanya boleh 1 ya. Misal contoh, Bapak Ibu sudah memberikan di nama pertama itu cabang koperasi 1 ya. Di bawahnya lagi Bapak Ibu nggak boleh ngasih nama cabang koperasi 1 lagi gitu ya. Tapi harus dengan nama yang berbeda. Misal contoh Bapak Ibu di Jakarta punya koperasinya, maka misalnya cabang koperasi Jakarta Selatan, bawahnya lagi cabang koperasi Jakarta Kuningan misalnya Bu. Jadi harus berbeda antara nama cabang 1 dengan cabang 2. Nah, untuk alamatnya itu juga boleh sama ya, karena ini kita kasih free text atau bebas. Kemudian masukkan nomor izin dan juga tanggal izinnya, terus jenis izinnya OSS, manual atau dalam proses atau belum sama sekali. Dan di sini Bu, penulisan statusnya Bapak Ibu juga harus diperhatikan ya. Kita hanya menyediakan 2 jenis status yaitu aktif terus kemudian not underscore aktif. Jadi penulisannya harus sama ya Bapak Ibu. Nah, ini jika sudah Bapak Ibu bisa melakukan impor pada sistem kami dengan cara klik button impor Excel, kemudian pilih Excel yang tadinya sudah diedit. Gitu ya. Nah, nanti otomatis sistem akan membaca 4 data yang tadi ada di Excel ya Pak. Di sini contoh cabang 1, cabang 2, nah di bawah lagi cabang 3, cabang 4. Nah, terus di sini ada button ya Bapak Ibu, simpan cabang dan lanjutkan self declare. Nah, di sini suka banyak pertanyaan nih Bapak Ibu gitu ya. Apakah pada saat kita input atau simpan data cabang self declare ini itu akan submit gitu ya. Nah, itu enggak Bapak Ibu. Jadi di sini hanya untuk menyimpan data cabangnya aja gitu. Bahkan ketika Bapak Ibu tadi diarahkan ke halaman input data cabang, itu self declare yang Bapak Ibu di tab yang self declare ini ya Bapak Ibu, itu belum tersimpan gitu. Jadi baru tambah cabang. Jadi untuk menyimpan self declare-nya balik lagi setelah tambah cabang, Bapak Ibu perlu klik button simpan dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi harus 2 kali klik ya Bu. Yang pertama simpan untuk cabangnya, kemudian simpan untuk data self declare-nya. Nah, kalau misalnya tadi kita baru, oh kita ada salah cabang nih, tadi kita inputnya namanya salah atau alamatnya salah. Nah, Bapak Ibu bisa klik menu self declare lagi, gitu ya. Ya, di menu self declare dulu. Oh ya gitu. Nggak apa-apa di self declare dulu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang salah bisa di sini Pak. Gitu kalau salah self declare-nya atau melanjutkan self declare-nya. Tapi untuk data edit cabang itu ada menu khusus Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan penambahan cabang di menu self declare ini, untuk editnya nggak bisa langsung di menu self declare ini Bapak Ibu, tapi perlu ke menu cabang koperasi. Menu cabang koperasi, kemudian Bapak Ibu bisa klik button ubah atau hapus ya. Jika memang dihapus, ini Bapak Ibu bisa klik tinggal hapus saja. Nah, ini seperti ini, tinggal hapus satu persatu ya. Atau Bapak Ibu jika pengen melakukan banyak edit data sekaligus ya, itu bisa dengan cara klik ubah. Klik ubah
Nah, di sini ada dua contohnya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal disesuaikan aja nih Bapak Ibu apakah pengen dirubah atau enggak. Nah, misalnya kita pengen merubah data dua nih, namanya salah, misalnya cabang koperasi Jakarta Selatan misalnya. Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal simpan data cabang. Nah, otomatis nama koperasi di sini sudah berubah ya. Nah, ada juga studi kasus, Bu, ketika mereka sudah pernah menambahkan datanya di self declare melalui button self declare, Bapak Ibu. Boleh Mas ini ke itu? Nah, di sini mereka sudah pernah menambahkan data cabang koperasi. Contoh misalnya sebelumnya udah pernah input 2 data koperasi seperti tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian dia pengen ngerubah gitu ya. Tapi ngerubahnya lewat button tambah cabang ini. Nah, untuk button ini khusus hanya untuk tambah cabang koperasi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa untuk rubah data koperasi melalui menu ini atau button ini. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke menu cabang koperasi untuk proses perubahan data cabangnya. Kalau Bapak Ibu nambah melalui button ini, yang tadinya sebelumnya 2, otomatis jadi 4 nih Pak. Misalnya kita tambah 2 lagi. Gitu. Nah di sini datanya kosong lagi nih Bapak Ibu. Karena dianggapnya adalah akan tambah cabang baru gitu ya. Jadi di sini nanti akan menambahkan cabangnya lagi nih Bapak Ibu. Sebelumnya kalau misalnya sudah pernah input 2 kemudian ditambah 2 lagi, maka di menu cabang koperasi ini nanti datanya akan ada 4 ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses perubahan harus melalui menu cabang koperasi. Tapi tadi kita dapat masukan ya dari salah satu rekan kami juga di Kementerian Koperasi. Jadi nanti akan kita tambahkan juga Bapak Ibu di sini ya, di kolom C dan juga kolom E ini akan ada 2 button nih Bapak Ibu pilihannya, mau tambah cabang atau ubah cabang gitu ya. Ketika tambah cabang maka akan menambahkan cabang koperasi baru, ketika ubah hanya bisa untuk merubah koperasi baru. Nah, ini untuk poin nomor 9 ya, yang memang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya poin 10. Nah, poin 10 ini juga sebenarnya sama ya, sama dengan poin 4 tata cara pengisiannya. Jadi tinggal diisi, kemudian ketika pengen ditambah atau dihapus ini bisa disesuaikan. Nah, poin nomor 11 ini ada concern ya, biasanya pertanyaannya apakah 2AML ini di-input atau diregistrasi melalui aplikasi ODS Mandiri ini? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan daftar secara mandiri berdasarkan info yang sudah kita berikan ya di sini ya. Untuk alur registrasi GoAML seperti apa, proses cara registrasi di aplikasi GoAML seperti apa, kemudian peraturannya kenapa harus daftar di aplikasi GoAML seperti apa juga. Nah, di sini sudah disediakan di sistem. Jadi Bapak Ibu bisa baca tutorialnya ya atau panduannya di button info ini. Gitu untuk poin 11A. Nah, poin 11B juga sama Bapak Ibu harus mendaftar di aplikasi yang berbeda ya untuk self assessment ya. Itu jadi panduan dan cara melakukan self assessment-nya juga sudah kita masukkan di button info ini. Gitu. Nah, kemudian poin C tinggal pilih-pilih aja nih Bapak Ibu, tinggal pilih, kemudian bawahnya ini juga sama tinggal pilih gitu. Nah, untuk poin G Bapak Ibu jika memang ada karakter atau kalimat khusus ya yang pengen dimasukkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dulu nih yang form kosong ini atau kolom kosong ini, kemudian isi dengan teks yang ingin Bapak Ibu tulis ya dalam Tokopedia. Nah, ini contohnya ya. Kemudian poin H juga sama, Bapak Ibu tinggal pilih, poin I juga sama, tinggal isi ya. Jika sudah, maka tuliskan jumlah SDM-nya. Jika belum, maka juga ditulis ya yang belum berapa, yang sudah berapa. Nah, ini kemudian poin 12 juga sama, tinggal diisi aja Bapak Ibu. Kemudian tempat pengesahan, nama ketua koperasinya, kemudian nama sekretaris atau bendahara koperasi. Nah, setelah dirasa data ini sudah oke, Bapak Ibu bisa klik simpan dan lanjutkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan untuk button simpan dan selanjutnya itu belum hanya menyimpan di database Bapak Ibu ya. Jadi belum disubmit untuk muncul di statistik ODS aplikasi kami gitu. Jadi belum disubmitnya, masih bisa dirubah dan lain hal gitu, masih bisa disesuaikan. Nah, proses selanjutnya setelah Bapak Ibu klik button save dan selanjutnya tadi, di sini Bapak Ibu bisa unduh form self declare-nya ya. Nah, unduh form self declare ini adalah untuk
melakukan pengecekan ya apakah inputan yang sudah dilakukan di sistem itu sudah sesuai atau belum. Nah, di sini otomatis data inputan tadi kita keluar semua nih Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini boleh di scroll lagi, tinggal kita cek. Nah, setelah dirasa data ini sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan atau cap basah ya, yang ditandatangani oleh ketua dan juga bendahara dari koperasi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah sudah ditandatangani, gitu, itu bisa diupload kembali ke sistem kita di bagian menu upload scan form self declare. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, nah kemudian upload lagi. Nah, terus ketika ada kesalahan bagaimana gitu ya? Pertanyaannya sering muncul tuh, ketika ada kesalahan tinggal Bapak Ibu edit lagi ya ke button sebelumnya ini, nanti tinggal disilang Bapak Ibu. Habis itu setelah diedit tinggal silang, kita upload ulang lagi untuk form self declare-nya. Jadi stepnya diulang lagi ya. Jadi kita edit dulu, kita unduh lagi, kita tanda tangani, terus upload ulang. Nah, itu untuk proses upload scan form self declare. Nah, kemudian di bawahnya ada upload dokumen keuangan dan neraca dan PHU. Jadi kita jelaskan di sini Bapak Ibu, ini bisa input lebih dari satu file ya. Jadi neracanya dipisah atau SHU-nya dipisah, itu bisa upload lebih dari satu file. Ataupun Bapak Ibu pengen nih langsung digabungin aja neraca dan SHU-nya, itu juga bisa gitu ya. Jadi bisa jadi hanya satu file atau bisa lebih dari satu file untuk dokumen keuangannya ini bisa fleksibel ya Bapak Ibu. Nah, kalau secara keseluruhan Bapak Ibu sudah merasa oke ya, dan sudah tidak perlu ada yang diganti, itu Bapak Ibu bisa klik button submit untuk melakukan submit ke sistem kami. Tuh, jadi harus dipastikan terlebih dahulu data yang sudah diinput sudah sesuai ya. Nah, klik submit. Nah, di sini sudah diberikan informasi dari sistem ya. Kalau berhasil disubmit ya form self declare Bapak Ibu. Jadi jika memang dirasa sudah tidak ada perubahan, Bapak Ibu sudah selesai nih stepnya sampai di sini gitu. Jadi akan ada step berikutnya yang mungkin nanti akan diinfokan kembali oleh Pak Agung ya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa klik kembali ke dashboard. Nah, terus kadang-kadang ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, ketika saya sudah pernah submit terus mau ngubah gimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sistem kami mulai dari sampai dengan tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu user masih bisa melakukan pembuatan self declare ya, pembuatan. Tapi proses pengeditan bisa dilakukan sampai tanggal 27 gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah pernah submit, itu tenang aja sampai tanggal 27 ini masih bisa diperbaiki gitu. Tapi buat Bapak Ibu yang belum pernah membuat tahap konfirmasi ini sampai tanggal 20 itu sudah tidak bisa menambahkan form self declare lagi karena sudah dikunci berdasarkan tanggal ya sampai dengan tanggal 20. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan input self declare ini maka bisa sampai dengan tanggal 27 ya. Nah, kalau misalnya pengen ada yang diperbaiki lagi setelah disubmit, Bapak Ibu bisa kembali ke menu self declare, kemudian klik perbaiki self declare. Nah, otomatis data yang tadi kita sudah input Bapak Ibu, ini sudah tertarik lagi ya gitu. Silahkan lakukan step yang tadi sudah kita jelaskan, diulang lagi Pak, tinggal di input mana data yang pengen dirubah, disesuaikan, kemudian klik button save dan selanjutnya lakukan hal yang sama, unduh form self declare, upload kembali form self declare-nya, dokumen keuangannya kembali disesuaikan, kemudian submit ulang. Nah, ini masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 27. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Saiful. Siap, sama-sama Pak. Ibu, kalau nanti ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan ke ODS-an. Betul. ODS-an, itu Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Saiful atau Mas Hilmi gitu ya. Sebentar kontak yang diberikan adalah Pak Saiful. Silakan Bapak Ibu bisa koordinasi. Nah, kemudian hal yang lain lagi Bapak dan Ibu nanti bisa dicek isian Excel-nya dan seterusnya sehingga Bapak Ibu bisa lakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, setelah Bapak Ibu bisa lakukan perbaikan, Excel-nya udah Bapak Ibu mantap, oke. Bapak Ibu bisa buka ODS-nya. Kemudian Bapak Ibu
isikan semuanya. Kalau Bapak Ibu belum mantap, jangan disubmit dulu, tapi supaya mudah merubahnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur mensubmit, juga bisa dilakukan perubahan sebenarnya. Ya, jadi yang self declare, yang konfirmasi ini lebih fleksibel lah bagi Bapak Ibu yang menggunakan. Kalau belum, otomatis kamu tinggal dilakukan perubahan aja. Tapi kalau sudah disubmit, berarti Bapak Ibu harus buka, nanti dilakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, perbaikan isian. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian, kalau Bapak Ibu di apa namanya lampirannya yang bisa juga mungkin biar nggak pisah-pisah, jadikan satu saja. Dimulai dari laporan keuangan koperasi, selanjutnya ada laporan keuangannya usaha simpan pinjam, plus foto mungkin biar jadi satu, jadi orang tidak hilang kemana-mana Bapak dan Ibu. Nah, hal yang lain lagi, tolong paling lambat Bapak Ibu submit tanggal 20. Saya menyarankan tidak di tanggal 20. Gitu loh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa isi. Mungkin periode-periode yang baik itu adalah periode tanggal 14, 15, 16, gitu loh. 17. Nah, 17 itu karena 17-an kemungkinan besar sepi, gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu isi lah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu merasa kok ada kesalahan, Bapak Ibu betulkan lagi sampai dengan tanggal 27. Sampai dengan tanggal 27, hal ini bisa dibetulkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Ada hal yang mau ditanyakan untuk yang terakhir kali Bapak Ibu? Sebelum saya join dengan OJK dan Kementerian Keuangan. Izin Pak, kalau Mbak Latifa ada di sampingnya, saya belum masuk ke grup Lokakarya Pak. Oh Jadi gitu. saya ketinggalan informasi terus kayak pagi ini. Oh gitu Bu, maaf. Tadi Bu. udah mulai. Dengan Bu siapa Bu? Bu Indri Pak. Oh Bu Indriani Dahlan. BMTL Hidayah Pak, KSPPS BMTL Hidayah. Oh gitu, baik, supaya nanti kita masukkan. Gitu ya Ibu. Jadi mohon Terima kasih Pak. baik, mohon maaf Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, jadi mohon nanti ini bisa Bapak Ibu pelajari Excel-nya bisa Bapak Ibu lihat kembali semuanya. Setelah itu nanti Excel-nya bisa Bapak Ibu lakukan proses copy paste dan seterusnya. Mbak Latifah dan Mbak Mutia mungkin akan mengirimkan Excel ke dalam Bapak ke nomor akunnya Bapak dan Ibu, ke WA-nya Bapak Ibu secara individual. Mungkin akan dimulai beberapa menit setelah ini, tapi pasti perlu waktu, ya, pasti perlu waktu. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Bapak Ibu silakan boleh pelajari itu lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa, kalau ada hal-hal yang masih pertanyaan, masih mengganjal, masih apa, bisa dihubungi secara personal Mbak Lala maupun Mbak Mutia. Sebenarnya ada fasilitator yang lain, terus nanti Bapak Ibu tidak terlalu kenal secara baik, tapi mungkin melalui Mbak Mutia atau Mbak Lala saja dulu terlebih dahulu. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa mengisi ini secara baik, secara lengkap. Tetapi yang poin yang paling penting, Bapak Ibu, bahwa yang namanya self declare ini adalah bagian awal dari proses Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan tata kelola. Selamat berkarya, selamat melakukan perbaikan tata kelola. Semoga Bapak Ibu dapat memajukan operasi Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.